cintailah cinta, dan cintailah karena cinta, dan bencilah kebencian, dan bencilah untuk kebencian itu. Jadi orang mencintai cinta karena cintanya itu harus dicintai gitu. Tapi kadang-kala orang kan membenci cinta, ya kan? Mencintai itu cinta nggak? Tapi orang memusuhi cinta nggak? Apa bukti orang memusuhi cinta? Saling memusuhi antar saudaranya sendiri. Katanya cinta, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Contoh lagi, aku cinta Indonesia, tapi semua aset Indonesia dijual. Nah, gitu. Itu bukan mencintai cinta, tetapi dia mencintai kebencian. Karena perbuatan itu menimbulkan apa? Kebencian. Filosofis ya. Oh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi maka cintailah kebaikan karena kebaikannya, dan bencilah kebencian karena kebencian itu gitu. Nah, jadi itulah yang disebut kalau dalam konteks amal itu al-bughdhu fillah wal hubbu fillah. Mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Sehingga kita mencintai orang itu bukan karena orangnya, dzatiyahnya, tapi karena kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka ketika orang itu mencintai kebaikan, maka kecinta itu mesti akan abadi. Gitu. Sama halnya dengan ketika orang itu membenci kebencian, ya bukan membenci cinta ya, maka kebencian itu juga akan abadi. Karena orang itu bisa berubah. Orang yang tadinya buruk bisa menjadi apa? Baik. Orang yang baik bisa menjadi buruk. Nah, kenapa banyak orang yang saling mencintai dan kecewa? Karena yang dicintai adalah orangnya, bukan kebaikan yang ada pada orang tersebut. Maka kalau kemudian kita lihat ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti yang dicintai oleh Allah itu apa? Kebaikan itu. Siapapun orang yang melakukan kebaikan itu dicintai oleh Allah. Contoh misalnya Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dulu ketika dia kafir, dia dibenci sama Allah. Ketika jadi Islam, dicintai oleh Allah. Berarti yang dibenci oleh Allah itu orangnya atau perbuatannya? Perbuatannya. Gitu. Perbuatannya. Gitu. Nah, kita dalam hidup pun juga begitu. Jangan memandang orang, tapi lihatlah orang itu melakukan kebaikan atau tidak, gitu aja. Kalau dia melakukan kebaikan, siapapun ia wajib mendapatkan cinta dari kita. Ah, gitu. Ya, maka di dalam Al-Qur'an itu kan wallahu yuhibbul muhsinin. Gitu. Jadi Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapapun orang melakukan kebaikan itu dicintai oleh Allah. Ya. Dan Allah itu murka kalau orang itu melakukan keburukan. Siapapun pelaku keburukan itu akan dibenci oleh Allah. Gitu. Bahkan seandainya orang yang tadinya dicintai kok melakukan keburukan, juga akan dibenci gitu. Nah, tapi kadang-kala kan kita beda kan. Nah, maka ada satu syair itu, saya lupa kalimatnya, tapi maknanya kurang lebih begini. Orang itu kalau sudah senang, seburuk apapun tetap tampak baik. Ya gak? Tapi kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun itu nampak buruk. Karena yang dia cintai, karena yang dia benci itu apa? Orangnya, makhluknya, bukan perbuatannya, bukan sifatnya. Gitu. Maka dalam konteks iman itu tadi, cintailah karena Allah dan bencilah karena Allah, gitu. Nah, apa maksudnya? Membenci apa yang dibenci oleh Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan Allah mencintai para pelaku kebaikan, siapapun itu yang melakukannya. Ya, bahkan orang kafir pun kalau dia melakukan kebaikan itu dicintai oleh Allah dalam konteks kecintaan itu, gitu. Ya. Nah, sehingga kemudian muncul pertanyaan begini, orang kafir yang melakukan kebaikan itu dapat kebahagiaan nggak? Iya, di dunia, tapi bukan di akhirat. Nah, itu bentuk rahmat Allah kepada seluruh makhluknya. Artinya apa? Orang kafir pun melakukan kebaikan itu akan mendapatkan balasan apa? Kebaikan, apalagi yang melakukan siapa? Orang beriman, gitu. Nah, oleh karena itu kemudian ya sekalian, kita dalam hidup ini, cara berpikir kita itu adalah cintailah kebaikan itu.
Ya, karena perbuatannya, bukan karena orangnya. Karena kebaikan itu tidak akan pernah berubah, sebagaimana keburukan itu juga tidak akan pernah berubah. Tapi manusia itu bisa berubah. Gitu. Manusia itu bisa berubah. Baik berubah menjadi buruk atau berubah menjadi baik. Maka kita yang masih hidup seperti ini, gitu kan, itu masih memiliki dua kemungkinan. Orang baik memiliki kemungkinan menjadi buruk, orang buruk memiliki kemungkinan menjadi baik. Nah, di sanalah ada peluang bertaubat kepada Allah. Mungkin lain di bulan depan kita bicara tentang taubat. Nah, sehingga itu banyak orang yang kemudian melihat kebaikan itu sebagai wujud kebaikan itu sendiri. Maka yang diperjuangkan adalah kebaikan. Maka siapapun pelaku kebaikan, ayo. Nah, gitu. Maka itu akan dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka ketika menjelaskan tentang sifat Allah Rahman dan Rahim gitu, Rahman itu artinya kasih sayang Allah kepada hambanya seluruhnya di muka bumi ini tanpa kecuali. Kafir pun mendapatkan rahmatnya dari Allah. Bentuknya apa? Dia dapat rezeki. Hatinya bahagia dengan rezekinya itu rahmat Allah dan karunia-Nya Allah. Nah, sehingga kita lihat dalam sejarah pun juga begitu. Orang itu bisa berubah, Mas. Siapa yang mengira Abu Sufyan masuk Islam? Siapa yang mengira Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam? Dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kisah-kisah. Dan ternyata di sisi lain ada orang baik pun akhirnya menjadi murtad. Iya kan? Jadi yang dicintai oleh Allah itu adalah perbuatan buruknya. Bukan siapapun pelaku keburukan itu dibenci oleh Allah. Siapapun orang yang melakukan kebaikan itu dicintai oleh Allah. Nah, ini sebenarnya cara berpikir kita di sini itu sesuai dengan corak-corak pikiran orang sana yang konon selalu memperjuangkan kebaikan dan kebenaran.